saya menyarankan Anda harus punya buku komplain. Hari ini ada konsumen pengen beli nasi goreng spesial atau apa, ini nggak bisa. Itu kadang-kadang dalam siklus 1 tahunan itu terjadi itu tahunan gitu. Jadi ada bulan-bulan tertentu. Halo teman-teman Surya Online dan juga Tribun Jatim, kembali lagi bersama saya Akira Tandika yang akan menemani teman-teman semua untuk membahas soal bisnis kuliner. Nah, tentu saja di segmen bisnis kuliner ini Akira nggak sendirian karena di sini sudah ada Coach Ino yang akan menerangkan semua materi secara jelas. Nah, karena minggu lalu kita membahas soal bagaimana cara memuaskan konsumen. Nah, hari ini di minggu ini kita akan membahas tentang cara langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memuaskan konsumen itu. Nah, ternyata itu ada hal yang perlu dilakukan oleh pemilik bisnis atau para internal bisnis kuliner untuk memuaskan semua konsumennya. Nah, untuk selanjutnya, untuk bahasan selanjutnya akan langsung Akira serahkan kepada Coach Ino. Oke, pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online, saya Ino Coach Bisnis Kuliner membahas bagaimana bisnis kuliner Anda bisa berkembang pesat, bisa lebih mudah dijalankan. Jadi pada minggu lalu ya, kita sudah membahas bagaimana cara membuat konsumen-konsumen itu benar-benar bisa puas. Bisa puas, tidak lari ke pesaing. Karena kalau umpamanya konsumen beli 1 kali aja nggak puas, dia tidak akan mau membeli lagi, malah lari ke pesaing. Jadi rugi kita sudah bikin promo, diskon segala macam, konsumen itu mau mencoba membeli produk kita, ternyata mereka tidak puas, malah lari ke pesaing, jadi kita rugi. Dan juga kita sudah membahas ya, konsumen-konsumen yang setia seperti kayak gitu, benar-benar konsumen yang setia, bahkan yang mau mereferensikan bisnis kuliner Anda pada teman-temannya, itu adalah konsumen yang menyumbang keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk bisnis kuliner Anda. Jadi konsumen yang membeli terus-menerus ya, terus-menerus bertahun-tahun, satu konsumen aja mungkin bisa menghasilkan duit ratusan juta untuk bisnis kuliner Anda. Seperti kayak gitu. Oke, nah kemudian hal yang paling utama yang harus dilakukan para internal bisnis kuliner ini untuk membahagiakan konsumennya itu apa sih, Coach? Yes, jadi pada minggu kemarin kita sudah membahas ya, bagaimana cara untuk membahagiakan konsumen kayak gimana. Tapi kita tidak akan bisa membahagiakan secara maksimal kalau internal bisnis kuliner kita itu tidak benar mengerjakannya. Jadi harus ada hal-hal yang harus dikerjakan internal perusahaan kita, itu bagaimana caranya untuk mengatur bagaimana konsumen itu benar-benar puas gitu loh. Jadi pada saat ini kita membahas tentang internal, benar-benar internal perusahaan, karena banyak sekali pengusaha-pengusaha kuliner di sana, dia fokus bikin promo, bagaimana memanjakan konsumen segala macam, tapi internalnya, timnya, karyawannya, suppliernya segala macam dan lain-lain bekerja tidak bagus gitu loh. Jadi sebagus-bagus program, kalau internal ya, istilahnya kalau bahasa Jawa itu jeroannya, dalamnya perusahaan itu nggak bagus, percuma, konsumen tidak akan puas gitu loh. Jadi kita pertama, bagaimana caranya Anda sebagai pengusaha kuliner benar-benar bisa selalu mengadakan, menyiapkan, dan bisa memberikan produk dan layanan yang konsisten pada semua konsumen. Jadi di sini adalah kita fokus internal ya, bagaimana internal bisa memberikan produk dan layanan yang konsisten pada semua orang. Orang beli itu pakai mobil mewah atau ada pembeli yang dia tuh jalan kaki. Konsumen yang beli pada saat sepi dan juga konsumen pada saat rame harus sama. Benar-benar menyediakan produk dan layanan harus sama. Jadi itu yang harus kita bisa berikan pada mereka. Jadi bagaimana caranya? Kita akan membahas setelah ini. Pertama,
Anda harus benar-benar mengawasi dan menjaga bagaimana semua konsumen siapapun dan dimanapun atau kapanpun belinya harus selalu mendapatkan apa yang mereka bayar. Kayak gini Mbak, pernah nggak kejadian datang ke sana ini, saya mau beli makanan ini, duitnya sudah ada, jadi benar-benar pingin beli gitu loh. Memang udah niat beli ya? Jadi istilahnya sudah pingin beli atau mungkin mengajak banyak teman atau keluarga, pingin naktir mereka segala macam, produknya nggak ada gitu loh. Waduh. Gimana tuh rasanya? Kecewa sih. Kecewa kan? Pasti. Jadi Anda sebagai pengusaha kuliner harus benar-benar bisa menjaga internal bisnis kuliner Anda. Siapapun yang membeli, jadi kalau umpamanya ada daftar menu ya, ada konsumen, saya mau beli produk ini, saya mau beli makanan ini dan minuman ini, Anda harus mengusahakan mereka harus mendapatkan apa yang mereka mau gitu loh. Jadi jangan sampai, Pak beli ini, wah habis Mas, ya udah deh beli ini, wah ayamnya belum ditangkep gitu. Jadi gimana caranya setiap konsumen apa yang dia mau itu harus tersedia gitu loh. Karena kalau umpamanya Anda bayangkan sendiri, Anda sebagai konsumen pingin beli ini nggak ada, pingin beli itu bahannya habis, pingin beli apa yang lainnya yang bisa buat nggak masuk, kan juga kecewa gitu loh. Jadi bagaimana caranya Anda harus bisa menjaga bagaimana internal perusahaan Anda, mungkin dari tim karyawan Anda atau mungkin dari supplier bahan bakunya harus benar-benar disiapkan agar setiap konsumen ingin membeli produk apapun yang mereka mau bisa itu harus ada gitu loh. Itu yang pertama. Langsung yang kedua, Anda harus punya data ya. Kalau bisa Anda harus punya data berapa kali konsumen tidak mendapatkan produk yang mereka inginkan. Contoh sebenarnya kayak gini. Kalau umpamanya Anda ya pengusaha kuliner sudah berlangsung, bisnis kuliner Anda sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Jadi saya menyarankan Anda harus punya buku komplain. Jadi istilahnya itu kadang-kadang sering terjadi tapi karena pengusaha kulinernya itu tidak pernah mencatat. Jadi ada ya menu-menu atau layanan segala macam itu berulang terjadi. Umpamanya produk ini nggak ada setiap bulan ini. Jadi kalau umpamanya dicatat ya, ada buku komplain. Hari ini ada konsumen pengen beli nasi goreng spesial atau apa, ini nggak bisa. Itu kadang-kadang dalam siklus 1 tahunan itu terjadi itu tahunan gitu. Jadi ada bulan-bulan tertentu. Biasanya ya, yang bahan bakunya itu ada di bulan-bulan tertentu kita sulit ininya. Seasonal gitu ya? Seasonal. Contohnya Anda punya bisnis mie ayam. Sayurnya biasanya dari sawi. Sawi itu harganya mahal banget pada saat musim hujan. Jadi pada saat musim hujan, sawinya itu nggak bersih gitu loh, bolong-bolong gitu loh. Ada, tapi harganya mahal banget gitu loh. Atau mungkin ada bahan-bahan baku. Jadi kalau saya yang dengar ini di Surabaya atau daerah-daerah sekitarnya, cabai mahal banget. Ada keluarga saya, dia suka makan geprek. Jadi biasanya kalau geprek itu sambelnya banyak gitu, jadi pedes segala macem. Ternyata dalam 1 bulan ini gepreknya itu nggak pakai sambel, tapi dikasih cabai potong cabai aja gitu loh. Jadi istilahnya masuk akal lah, karena bahan baku dari cabai atau lombok itu lagi mahal-mahal banget gitu loh. Jadi agar Anda bisa jangan sampai konsumen itu kecewa, Anda harus punya data. Jadi data-data, ada produk-produk yang memang Anda tidak bisa menyajikannya secara sempurna di bulan-bulan tertentu. Jadi Anda harus punya buku ya, itunya buku komplain. Jadi kalau itu sudah diisi lebih dari 1 tahun, itu Anda bisa ngelihat gitu loh. Oh bulan depan ini deh ada produk yang bermasalah. Jadi mungkin disembunyikan atau mungkin digimanakan segala macam. Jadi jangan sampai konsumen itu gitu loh kecewa gitu loh. Itu selanjutnya ya, Anda sebagai pengusaha kuliner
Anda harus bisa selalu menjaga konsumen Anda mendapatkan produk Anda secara on time. Jadi contohnya seperti ini. Setiap bisnis kuliner pengaturan waktunya beda-beda. Contoh kalau umpamanya orang jual nasi goreng pinggir jalan umpamanya. Jadi pada saat ada konsumen datang pesen, mungkin dibutuhkan cuma berapa menit harus ada. Atau kalau namanya bisnis kulinernya adalah catering, ada konsumen yang membeli nasi kotak. Nasi kotak itu dipesan jam 9. Jadi kalau jam 9 pengaturan waktunya jam 8 itu mobil harus sudah berangkat. Jam 7 itu sudah tim atau karyawan sudah nutupin nasi kotaknya, langsung ngelihat ada yang kurang apa enggak. Jadi kalau namanya bisnis catering ya, jam 9 ini konsumen harus pingin produknya nyampe, jadi berapa jam sebelumnya harus tahu. Berapa jam sebelumnya nasi harus sudah mulai ini mateng. Langsung maunya ayam goreng segala macam. Jadi urut-urutannya harus bener gitu loh. Itu seperti kayak gitu. Jadi jangan sampai konsumen itu kecewa. Kecewanya bukan karena produknya nggak ada, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi gitu loh, atau tidak sesuai dengan janji. Contohnya mungkin bener-bener rame banget, karyawan kita ada yang nggak masuk umpamanya. Jadi biasanya kalau namanya bikin ayam penyet gitu loh. Ayam penyet biasanya kalau namanya normalnya itu konsumen beli nggak sampai 5 menit, bahkan 2 menit sudah ada gitu loh. Lah gara-gara antri segala macam dan lain-lain, apalagi di musim hujan mungkin banyak karyawan kita itu sakit segala macam. Jadi orang bakal nunggu gitu loh. Jadi untuk mengetahuinya, maksudnya kalau ada data ya, ada data buku komplain itu kita tahu, oh ini musim hujan, ini bertahun-tahun mesti ada konsumen yang ngeluh karena lama. Jadi mungkin kita untuk mengatasinya, orang itu pesen, biasanya minumnya dikeluarin dulu. Atau mungkin juga dikasih cemilan gratis deh, biar dia nunggu gitu loh, biar dia nggak merasa kok lama ya gitu loh. Itu nggak masalah lah, daripada ada konsumen dia itu kecewa karena kok nunggunya lama banget gitu loh. Jadi itu diketahui karena ada datanya gitu loh. Kita harus bagaimana internal itu benar-benar harus menjaga. Kita harus bisa memberikan produk dan layanan harus benar-benar konsisten. Belinya pada hujan deras atau lagi panas-panasnya, atau mungkin lagi musim liburan atau musim kerja, semuanya harus sama gitu loh. Seperti kayak gitu. Dan juga banyak pengusaha kuliner yang tidak memperhatikan hal ini. Jadi seperti contoh yang tadi mie ayam ya, Anda harus benar-benar tahu. Apalagi kalau umpamanya menu jualan Anda sangat banyak sekali. Anda harus benar-benar tahu ada nggak bahan baku yang pada musim-musim tertentu atau bulan-bulan tertentu itu langka dan harganya mahal. Jual geprek, cabai mahal, dikasihnya bukan sambel, tapi kasih lombok gitu loh. Atau mungkin bisa aja kalau bener-bener lombok terpaksa segala macam ya harus ngomong, mohon maaf ya Pak ya, ini lombok lagi mahal, daripada nggak ada sambel sama sekali saya kasih lombok loh. Itu lebih mengorangkan gitu loh. Daripada nanti dia grundel, maksudnya dibatin gitu, kok gini ya gitu loh. Apalagi kalau namanya konsumennya itu adalah konsumen yang baru beli gitu loh. Jadi dia akan pasti lari ke pesaing gitu loh. Jadi Anda harus benar-benar tahu bahan baku apa, harus ada listnya. Bahan baku A, ini musim hujan, ini mesti mahal. Bahan baku B, di musim panas, ini langka segala macam. Jadi harus diperhatikan. Kalau bahkan mungkin ada bahan baku utama yang memang sulit, ya lebih bagus ya pada waktu itu benar-benar dihilangkan aja gitu loh, daripada komplain dihapus aja gitu loh. Karena itu adalah dari data. Anda harus benar-benar tahu datanya gitu loh. Kalau nggak ada datanya, dijamin deh baru sadar kalau sudah kecentok gitu loh. Jadi sudah banyak konsumen komplain, waduh iya lupa kan tahun kemarin kan kayak gini lagi gitu loh. Jadi harus ada datanya.
teman-teman pengusaha kuliner. Tempat duduknya nggak mencukupin gitu loh. Jadi sampai antri-antri keluar segala macam. Seneng atau mungkin merasa tersiksa kalau banyak kayak gitu loh. Kalau dari penjualnya, kalau penjualnya mau realistis ya, pasti susah karena dia dituntut waktu, harus cepet kan ngelayanin semua pembelinya. Iya. Tapi di satu sisi juga kan pasti seneng karena kan yang beli banyak gitu sih. Jadi mungkin untuk ininya dia harus sedia pegawai yang maksudnya mau terjun ketika rame itu mau diterjunkan ke lapangan kayak gitu. Iya. Jadi kalau umpamanya terjadi seperti kayak gitu ya, konsumen tidak bisa dilayani dengan maksimal. Betul. Yang salah itu adalah konsumennya kenapa beli pada saat itu, atau yang salah itu pengusahanya gitu. Susah sih ini gimana ya? Kalau misal dari segi penjual ya tentu penjualnya, karena penjual ya. Kalau saya misal dari segi pembeli nih, ya pasti ngejudge si penjualnya, kenapa sih kok pelayanannya lama, kok sampai nggak terhandle semua. Tapi kalau misal ada pembeli, kalau saya itu tipikal pembeli yang kalau udah rame ya udah saya nggak beli di situ, karena saya nggak mau nunggu gitu, pasti cari tempat lain. Gimana caranya pengusaha itu mengatur internalnya gimana biar tidak terjadi seperti kayak gitu? Nah ini kita serahkan sama Coach Gino. Apa ya Coach, mungkin nambah pegawai atau mungkin kayak sarannya Coach tadi untuk dikasih camilan atau apa supaya mereka nggak lama menunggu. Parameter untuk nambah pegawai atau karyawan itu didapat dari mana gitu loh? Kan harus ada parameternya. Jadi gini pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online ya, Anda sebagai pengusaha kuliner, Anda harus benar-benar tahu kemampuan dari tim Anda, kemampuan dari internal bisnis Anda. Anda harus benar-benar tahu berdasarkan angka. Jadi Anda harus benar-benar tahu angka maksimal saya bisa memberikan produk dan layanan yang sempurna itu berapa gitu loh. Berapa orang dalam satu waktu. Jadi angka itu harus ada, karena jangan kira-kira. Kalau kira-kira mesti banyak melesetnya gitu loh. Saya kira-kira saya bisa deh, taunya ya jebol juga, itu nggak benar gitu loh. Jadi harus benar-benar dari angka. Jadi Anda pengusaha kuliner, Anda harus benar-benar tahu angka batas maksimal Anda bisa melayani mereka secara sempurna itu berapa. Jadi kalau umpamanya Anda benar-benar sudah tahu angkanya dan sudah ada tanda-tanda ya, ini beberapa hari terakhir hampir mendekati angka maksimal. Jadi harus sudah siap-siap gitu loh. Jadi mungkin ada menyewa tim atau karyawan yang digaji harian gitu loh. Jadi gitu ya. Kita sudah tahu sudah hampir kena ini batas maksimalnya. Jadi harus siap-siap gitu loh. Jadi harus berupa angka, bukan bukan feeling saya gitu loh. Nggak bener itu namanya. Dan juga batas maksimal itu harus dilihat dari semua jenis layanan. Contoh gini, ada perusahaan bisnis kuliner, dia itu punya layanan banyak. Layanannya untuk dine in, orang yang datang itu harus tahu batasnya berapa. Atau mungkin ada orang yang antri untuk take away, harus tahu juga itu maksimal berapa gitu loh. Dan juga mungkin ada layanan untuk catering atau pesanan ya untuk acara, itu harus benar-benar tahu angkanya gitu loh. Jadi benar-benar tahu angkanya itu kalau sudah mendekati harus sudah siap-siap. Mungkin ada kebanyakan ya, banyak yang membludak take away-nya. Mungkin tim dari dine in ini mungkin diperbantukan ke take away gitu loh. Jadi harus benar-benar bisa ngatur internalnya. Kalau internalnya itu nggak bisa nggak diatur dengan benar, kita mau pakai program apapun, dijamin deh konsumen bakal lari, nggak mau beli lagi. Jadi, dan juga Anda harus tahu ya, mungkin ya, bleset umpamanya, nggak sesuai dengan ekspektasi, tiba-tiba ada serangan, langsung benar-benar diserbu oleh banyak orang. Anda harus benar-benar tahu, harus benar-benar memperkirakan apa yang akan terjadi bila memaksa melayani lebih dari batas maksimal, karena memang mungkin
persiapannya nggak maksimal, tiba-tiba diserbu banyak orang gitu loh. Jadi contohnya kalau banyak karyawannya itu untuk tenaga lepasan itu masih belum di hire. Jadi mungkin kita harus menyediakan ini kayak piring, sendok garpu dan segala macam itu untuk berapa putaran. Jadi contohnya ada satu restoran, ada 50 kursi. Kalau 50 kursi ini benar-benar terisi semua, jadi nanti kalau umpamanya karena keterbatasan karyawan, kecepatan untuk mencucinya itu lambat segala macam. Jadi kalau bisa minimal harus 3 kali putaran, harus piring dan segala macam harus siap gitu loh. Jadi jangan sampai kursinya maksimal 50 cuma sedia 50. Wah, dijamin deh sudah banyak yang sudah komplain segala macam gitu loh. Berarti untuk piring, sendok dan segala macamnya harus sedia 2-3 kali lipat dari jumlah kursi. Kalau bisa amannya 3 kali gitu loh. Karena juga kalau umpamanya banyak yang datang dan mungkin kejadian ada beberapa karyawan nggak masuk, wah gila sudah. Jadi harus 3 kali gitu loh. Jadi meskipun numpuk, konsumen nggak mau tahu gitu loh. Aku datang, aku bayar, aku nggak mau nunggu lama gitu loh. Mereka nggak mau tahu. Ini karyawan ada yang nggak masuk, cucian itu belum dicuci semua, segala macam nggak urusan. Aku pokoknya punya duit gitu loh. Jadi harus benar-benar Anda harus mengetahui kalau umpamanya batas itu ketembus ya, batas maksimal itu benar-benar terjadi melebihi dari batas maksimal, apa yang akan terjadi? Anda harus benar-benar mencari bagaimana caranya untuk mengatasinya. Kalau umpamanya kita sudah berusaha maksimal, ternyata ada karyawan tidak masuk. Jadi harus ada backup plan, seperti kayak gitu. Karena ya, jangan sampai kehilangan konsumen, meskipun satu aja jangan sampai. Jadi kalau bisa, konsumen yang pernah membeli 1 kali, mereka harus mau membeli lagi. Karena mereka sudah terpuaskan. Karena dari 1 konsumen aja ya, hilang umpamanya, 1 konsumen hilang. Padahal kalau dia nggak hilang, dia akan menjadi pelanggan yang selama bertahun-tahun membeli di produk kita. Jadi kalau dia konsumen yang hilang itu, kalau konsumen itu nggak hilang, dia akan menjadi pelanggan setia kita selama 10 tahun umpamanya. 10 tahun dia belinya sebulan sekali. Jadi 1 konsumen aja itu bisa menghasilkan duit puluhan atau ratusan juta. Kalau 1 konsumen aja hilang, kita harus merasa kita kehilangan duit ratusan juta. Jadi mindsetnya, konsumen hilang itu jangan cuma dianggap, ya udah deh konsumen hilang 1 kali beli. Enggak. Karena kita bagaimana caranya 1 konsumen itu harus menjadi pelanggan setia kita, beli terus menerus, berpuluh-puluh tahun, bahkan anaknya juga beli. 1 konsumen aja bisa menghasilkan duit banyak gitu loh. 1 konsumen hilang, ya duit ratusan juta itu hilang gitu loh. Jadi seperti kayak gitu, teman-teman pengusaha kuliner. Jangan sampai kita kehilangan 1 konsumen pun. Seperti kayak gitu. Tapi coach, sebenarnya untuk pelayanan maksimal itu kan, misal si pengusaha udah ngasih nih ke konsumen, tapi itu bisa nggak sih jadi jaminan kalau konsumen itu nggak bakal lari ke tempat lain? Oke, jadi pengusaha kuliner sudah merasa saya sudah melakukannya maksimal, bener-bener all out segala macam, tapi pasti nggak ada konsumen yang lari. Saya jawab pasti aja. Kok bisa lari? Mungkin dari Anda bertanya, kok bisa lari? Jawabannya kita akan membahasnya ya di episode selanjutnya. Jadi meskipun pengusaha bener-bener maksimal, produknya bener-bener dijaga, layanannya juga dijaga, ternyata bisa juga, tetap bisa konsumen itu lari gitu loh. Jadi tidak puas. Kok bisa tidak puas? Kita akan membahasnya di episode selanjutnya, seperti kayak gitu. Nah, buat teman-teman Surya Online dan juga Tribun Jatim, kalau pengen tahu banget jawaban dari Coach Ino mengenai solusi nih, si penjual, si pemilik bisnis udah melakukan semuanya untuk si konsumen, tapi bener nggak sih perlakuan seperti itu sudah akan menjamin konsumen nggak bakal lari ke tempat lain atau ke penjual yang lain? Untuk jawabannya kita tunggu minggu depan. Tetap bersama Coach Ino di program Bisnis Kuliner.